Pemirsa, kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak dan balita menjadi fakta gelap bagaimana tidak transparannya industri farmasi. Sayangnya, BPOM sebagai lembaga berwenang dinilai tidak sigap dalam mengawasi. Berikut liputan tim Delik RCTI. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak dan balita masih menimbulkan kekhawatiran dan rasa cemas pada para orang tua. Pasalnya tak sedikit balita yang harus meregang nyawa akibat gagal ginjal akut. Terlebih kasus gagal ginjal akut yang tiba-tiba saja menyeruak sejak Juli 2022, rupanya dipicu oleh penggunaan obat sirup yang tercemar senyawa etilen glikol dan dietilen glikol. Itu adalah penyalahgunaan yang dalam ini salah. Atau penggunaan yang salah dari etilen glikol yang seharusnya tidak digunakan sebagai pelarut. Ini letak persoalannya. Apakah benar cemaran? Kalau saya meyakini itu bukan cemaran, ya. Karena kalau cemaran tadi saya ingin tekankan pasti ya di bawah 2%. Atau kalaupun lebih 3%, nggak sampai 50%. Kalau 50% itu adalah kecurangan dan penyalahgunaan yang salah. Sehingga korban itu banyak berjatuhan, hampir ratusan ya anak-anak kita di sini ya. Karena apa? Gagal ginjal ya. Gagal ginjal, fungsi ginjal akutnya terganggu kan di situ, dalam konteks itu menyebabkan bahkan ke arah kematian. Meski Kemenkes dan Badan POM telah melakukan pengujian terhadap ratusan jenis obat, namun masyarakat tampaknya sudah terlanjur kehilangan kepercayaannya pada pemerintah. Tetapi faktanya dari kasus ini, konsumen malah menjadi tanda tanya. Kenapa yang sudah ada izin edar kok malah terindikasi mengandung bahan-bahan berbahaya? Jadi akhirnya kembali dipertanyakan bagaimanakah perlindungan dari negara, dalam hal ini regulator peredaran obat, BPOM artinya, terhadap konsumen. Karena seperti saya katakan, konsumen ini pihak yang lemah. Jadi dia itu mempercayakan semuanya ke negara, dalam hal ini tentu dalam rangka pengawasan. Meski BPOM sendiri telah mengambil langkah hukum terkait beredarnya obat-obatan sirup tercemar senyawa berbahaya, namun lolosnya produk tersebut dinilai sebagai kelalaian BPOM dalam melakukan pengawasan sejak awal hingga produk obat sirup tersebut beredar. Oleh sebab itu, pihak BPOM juga dinilai ikut bertanggung jawab dan berpeluang dipidanakan karena lalai dalam pengawasan, sehingga tidak bisa begitu saja melempar tanggung jawabnya kepada pihak farmasi semata. Jadi kalau BP POM menurut saya 359 bisa kena itu. Karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Ya, kalau perusahaan obat kita cek apakah 338, kalau dia pakai hanya undang-undang kesehatan agak sulit ya, karena itu administratif sanksinya. Ya, mereka udah dapat izin ya, udah dapat izin. Oh, udah dapat izin. Gimana mereka mau dipidanakan udah dapat izin? Berarti yang menerbitkan izin dong bermasalah. Iya. Ya, harusnya di filternya kan di situ yang menerbitkan izin. Jadi yang menerbitkan izin itu yang harusnya dipersoalkan secara hukum ya. Ratusan nyawa balita dan anak yang melayang akibat gagal ginjal akut tidak akan bisa lagi kembali ke pelukan orang tuanya. Sayangnya BPOM justru sibuk saling lempar tanggung jawab.